yang baik. Nah, materi selanjutnya itu kakak akan memberikan materi tentang adab yang baik dalam bergaul. Sebelumnya kakak mau tanya nih, kalian tahu nggak sih adab yang baik itu seperti apa? Jadi ada beberapa memang tata cara kita bergaul dengan teman sebaya. Sebenarnya ada 4 poin deh, cuman karena materi ini waktu kita singkat, jadi akan cuma bisa ngasih tentang ada bergaul terhadap teman sebaya seperti seseorang kan. Jadi kadang kalau kita jumpa nih orang yang kita ingat sih, boleh nggak sih berteman sama orang tersebut? Boleh, tapi dengan cara kita mengingatkan hal yang dia lakukan adalah hal yang buruk. Jadi kalau misalnya ada teman nih, dia misalnya nggak mau sholat, kita udah mengingatkan sholat ini dia tuh nggak mau, tetap nggak mau, nggak apa-apa, itu bukan urusan kalian lagi. Kalian sudah mengingatkan, kalau dia nggak mau itu bukan urusan kalian lagi. Jadi kalau ada bergaul teman sebaya ini, kalau berarti ini teman sebaya itu kadang kita susah ya menginginkan. Oke, apa ya, kadang kita kalau punya teman nih, teman satunya bergaul sama kita, teman satunya lagi kita musuhin. Itu kan nggak baik ya kayak gitu. Kalau misalnya kita punya teman nih, jangan saling bermusuhan. Jadi mencintai teman itu dalam arti kayak mengajak teman dalam perbuatan, dalam kebaikan. Contoh, yuklah kita masuk ke kelas tak waktu, jangan bolos. Kadang kan kalau asrama nih anak-anak tahu lah ya kan, kadang dia suka bolos nih, malas masuk kelas. Jadi kadang kita tuh mungkin sebagai teman-temannya mengingatkan, dek kita nggak boleh kayak gini, ataupun kita nggak boleh ya memperlambat waktu, maksudnya masuk itu tepat waktu gitu. Menurut kalian memilih teman bergaul dengan baik itu penting nggak? Penting. Salah satu teman yang baik menurut kalian seperti apa? Teman itu kan merupakan orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita kan. Kalau kita misalnya bersama dengan orang buruk, otomatis perilaku kita akan mengikuti dia. Jadi kalau misalnya kita memilih teman, pilihlah teman yang cerdas. Dia kalau kita milih teman yang cerdas tuh, dia selalu, kalau kita nggak tahu dia ngajarin kita. Tapi kalau kita memilih teman yang bodoh, maksudnya bodoh tuh dia tuh nggak mengajak kita ke hal yang kebaikan. Dia ngajakin kita, ayo kita bolos kelas aja. Itu teman yang nggak baik. Itu berakhlak mulia. Dia punya sopan santun yang baik. Dia selalu taat sama gurunya, nggak membangkang kalau dibilang, nggak yang kayak, Bu saya nggak mau kayak gini. Kalau kita ngomong sama ibu, kita nggak percakapan kita sama ibu nggak sesuai, jangan kita bantah, Bu saya nggak setuju sama ibu, saya nggak setuju sama pendapat ibu. Bantah dengan cara yang halus. Mohon maaf Bu, saya punya prinsip sendiri. Kalau berakhlak budi pekerti yang baik itu seperti ini gitu. Jadi kita kalau tak sama teman sebaya pun, kita harus memilih teman. Kita nggak sembarang kayak aku berkawan sama ini gitu. Biar kalau berkawan sama anak itu, kalau perilakunya nggak bagus, kalian cuma kayak gue enak ya temannya banyak, mau aja lah masuk di gengnya gitu kan. Padahal perilaku mereka bukan baik. Kadang lebih baik kita berteman sama 2 orang, tapi dia mengajak kita ke hal yang baik. Jadi kita nggak perlu memikirkan kayak aku harus banyak kawan nih, ini kan asrama gitu kan. Jadi itu yang terakhir, jangan memilih kawan yang rakus. Maksudnya itu rakus itu bergaul dengan orang rakus terhadap hal dirinya yang tidak bermanfaat. Contohnya itu kayak ngajak kalian main game,
main game itu boleh, bukan dilarang, boleh, tapi ada batasannya, ada waktunya. Kadang kan anak laki-laki nih kalau main game udah azan nanti aja lah, masih ada waktunya juga, masih ada 1 jam gitu kan, dilambat-lambatkan. Itu kan perbuatan hal yang tidak baik gitu kan. Walaupun kita mau main game, kita harus tahu waktunya tuh kapan, dan tuh tidak melebih-lebihkan waktu gitu. Sampai di sini ada nggak deh pertanyaan tentang Pak, bagaimana sih ada terhadap penciptanya gitu, ada nggak? Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang nggak baik, tapi tujuan kita merubah dia menjadi lebih baik, boleh nggak? Boleh. Misalnya kalau misalnya kakak nih sama kawan kakak perilaku kakak buruk, teman kakak ini baik perilakunya, dia ngedeketin kakak bukan karena kakak ini banyak duitnya, kakak ini banyak temannya, enggak, tapi dia mau mengajak kakak ke hal yang baik, itu boleh, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya kakak tetap kekeh sama kayak gini dan dibilang kak itu dosa gini, tapi kakak tetap kayak gini, itu kalian nggak harus berkawan lagi sama kakak, tinggalkan kawan seperti itu. Terima kasih ya kalian menjadi lagi. Walaupun kayak gitu deh, ini kadang kita bergaul sama teman sebaya itu nggak ada yang ngasih tahu lagi, itu bukan nggak ada, tapi kadang dia nggak sadar akan kehadiran kita nih di sisinya itu membawa kebaikan gitu. Jadi kita nih hadir tuh ngapain sih kamu soalin kali, padahal juga dulunya kayak gini gitu ya kan? Kawan kayak gitu tuh kalau kalian masih sebaya, beda kalau kakak sama kalian. Kalau kakak nggak mau kawan sama kalian tuh nggak bisa kayak gitu kakak. Maupun perilaku kalian tak baik, kakak tetap akan terus mendukung kalian untuk menjadi yang lebih baik. Beda kalau kalian sebaya gitu. Kalau kalian sebaya, udah kalian bilang ini, dek itu nggak boleh gini-gini. Tapi kalian tetap teman kalian tetap kayak gitu. Jadi nggak usah tinggalin aja. Itu bukan tanggung jawab kalian lagi. Apalagi kalau cowok-cowok ini bergaul itu jangan sembarang bergaul sama anak luar. Anak luar itu bukan kayak kalian asrama, kalian tahu agama. Anak luar dia beda. Dia tidak punya batasan dalam waktu yang dia punya. Maksudnya tuh waktunya tuh dibuang sia-sia, nongkrong sama teman-temannya, nggak ada yang pergi sholat nih, nggak masih nongkrong gitu. Jangan dia di kampus kan nggak ada yang kayak gitu. Jadi kadang kesadaran kita tuh perlu kayak hal ini baik nggak sih untuk kedepannya gitu. Kalau kalian kan masih kelas 12 nih, tapi kalau kalian udah masuk ke perkuliahan, kalian udah mikirkan, oh saya menjadi ini ke depannya, perilaku yang saya terapkan seperti ini, ngomong sama orang lebih tua seperti ini, bagaimana menghubungi dosen seperti ini. Jadi sampai di situ sudah cukup deh. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah nggak ada, kakak tutup ya. Terima kasih ya atas waktunya. Terkurang kakak mohon maaf karena kakak juga masih di dalam tahap belajar. Jadi kekurangan yang perlu dimaafkan, kelebihan dari Allah. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.